Selamat malam, Bapak Ibu terkasih. Sekarang kita masuki pertemuan kedua masa APP dengan subtema peran serta kita dalam memperkuat perlindungan sosial. Alur pertemuan seperti biasa, saya tidak bacakan lagi untuk menghemat waktu, dari lagu pembuka sampai lagu penutup. Nah, untuk pertemuan kedua ini, kita akan fokus pada mewujudkan kesejahteraan bersama, di mana ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah awal mula Allah menciptakan dunia dan isinya, termasuk semua makhluk hidup yang diciptakan secara sempurna. Maka kesempurnaan itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang serupa dengan Allah. Itu juga sempurna. Sempurna itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia. Maka semua yang dilakukan manusia adalah untuk menjaga kesempurnaan yang sudah Allah ciptakan. Untuk menjaga hak dan kewajiban, manusia mengusahakan kesejahteraan bersama secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Pada pertemuan kedua ini, kita akan ambil kisah bermakna, di mana ceritanya tentang Aibtu Suryono, seorang polisi di Kabupaten Kediri. Ia memiliki moto. Motonya adalah, kamu tak butuh banyak uang untuk membantu orang lain. Kamu hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan ya. Kalimat motivasi ini menjadi salah satu prinsip dari Aibtu Suryono, seorang polisi di Kediri, untuk membantu sesama. Tidak harus dengan jumlah yang besar, ataupun menunggu memiliki harta berlimpah. Bapak Suryono, polisi di Kediri, dia selalu menyiapkan sekantong beras di jok motornya ketika menjalankan tugas. Dia memulai kegiatan itu untuk membantu kegiatan sosialnya. Tujuannya membantu warga yang kurang mampu ketika ia temui di jalan. Kepedulian sosialnya kepada orang kurang mampu sudah lama dia jalani, sejak 10 tahun, tepatnya sebelum dia masuk menjadi seorang polisi. Berawal dari rasa prihatin saat melihat orang di sekitar mereka memiliki keterbatasan ekonomi dan kurang mendapat perhatian maupun bantuan. Lalu muncullah kepedulian sosial dari Aibtu Suryono untuk mengulurkan tangan membantu sesama. Tidak hanya warga kurang mampu, tetapi warga difabel maupun orang dengan gangguan jiwa. Itu menjadi sasaran kegiatannya. Sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu bisa baca dari radar ya, dari kisah inspirasi dari Tugu Jatim. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti dari file yang akan kami bagikan. Tadi saya baca ada yang bertanya, nanti akan dibagikan untuk seluruh pemandu dan juga ketua-ketua lingkungan. Bapak Suryono ini melakukan kegiatannya seorang diri, dan dia tidak mengumpulkan dana dari para donatur, tetapi dana yang ia gunakan berasal dari gaji yang ia sisihkan untuk membantu orang yang tidak mampu. Kita bisa
melihat bagaimana ketulusan hati Bapak Suryono, yang dia adalah seorang polisi yang kita tahu mungkin saya lupa mencari nih, Aibtu Suryono itu masuk di, kalau pegawai negeri di golongan mana ya, kita bisa tahu standar gajinya. Jadi dia sungguh luar biasa, setiap hari dia menyisihkan sekantong beras, entah itu ukurannya apakah 1/4 kilo atau 1 kilo atau setengah kilo, saya tidak tahu. Tetapi niatnya itu, hatinya itu yang sangat luar biasa. Dia lakukan setiap hari di tengah-tengah dinas. Ya, mungkin polisi sering berkeliling begitu. Jadi ketika dia melihat ada seseorang yang dia harus bantu, dia berhenti, dia memberikan begitu. Ya, dan juga pasti dia melihat situasi agar tidak mengganggu ketika dia harus menjalankan tugas yang lebih penting. Bapak Aibtu Suryono mengatakan ia merasa tertantang dan tidak takut dengan jalur ekstrim karena dia memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, tidak hanya di wilayah perkotaan di Kabupaten Kediri, tetapi sampai di daerah pegunungan, yakni di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, ya, mungkin lebih jauh dari kota Kediri. Itu dia lakukan ya dengan sepenuh hati, luar biasa. Bapak Suryono berharap akan ada semakin banyak orang yang peduli dengan sesama. Sebab sekecil apapun bantuannya akan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dengan melihat orang yang kita bantu bahagia, itu menambah semangat dan rasa syukur saya, kata Bapak Suryono. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, nanti para pemandu bisa mempelajari lagi kisah Bapak Suryono ini, atau mungkin Bapak Ibu bisa mengangkat kisah bermakna yang ada di sekitar lingkungan, silakan ya. Yang penting kisah itu bisa mengangkat, bisa menjadi inspirasi bagi warga lingkungan untuk bergerak di dalam masa aksi puasa ini. Dan ada poin untuk pendalaman tadi dari siapakah tokoh dalam kisah ini, yaitu kan Bapak Suryono. Tapi kalau kita memakai kisah yang lain, terserah ya. Terus apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut dan mengapa tokoh itu melakukan hal tersebut, itu menjadi poin-poin yang perlu kita dalami. Nanti Bapak Ibu bisa mengajak umat lingkungan ya. Kita akan masuk ke sharing dan pendalaman. Bapak Ibu mengajak para peserta untuk melihat dan mendalami kisah bermakna tadi, yang kebetulan cerita kisah Bapak Suryono. Di situ kita diskusikan, sharingkan bersama-sama dengan umat lingkungan, bagaimana pandangan Anda setelah membaca kisah tersebut. Siapa yang harus bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi tersebut, seperti orang yang berkekurangan, atau ada orang yang dengan gangguan jiwa berkeliaran di jalan, gitu ya. Itu atau juga ada yang difabel, ya. Itu boleh kita diskusikan. Lalu apa yang membuat keadaan tersebut terjadi? Jadi kita tidak hanya mendengar, tapi kita coba menggali, men-sharingkan. Mungkin dari situ kita akan bisa menangkap benang-benang merah yang menjadi poin bagi kita untuk melakukan aksi nyata di dalam masa aksi puasa ini. Tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Lalu apakah ada di sekitar kita, di lingkungan kita, kasus seperti itu? Dan lalu masuk ke bacaan kitab suci yang diambil dari Amsal
bab 3 ayat 27 yang bunyinya, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukan. Ya, mestinya kita malu dengan Bapak Suryono ya. Lalu dari Amsal 3 ayat 27, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi kita harus berhati-hati ya. Ketika ada orang meminta tapi yang diminta itu ada sama kita. Lalu dari Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Lalu dari Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Jadi ini bacaan kitab suci ini tidak perlu kita bahas secara detail karena dalam pertemuan masa APP ini adalah bagaimana kita membangun niat untuk kita wujudkan dalam aksi nyata. Tetapi ayat-ayat bacaan kitab suci ini boleh menjadi referensi bagi kita ya untuk melakukan tindakan, untuk melakukan wujud aksi nyata kita. Nah, sekarang kita masuk di dalam, tadi kita baca, kita mendengar tentang kisah bermakna dan wujud kita untuk memperkuat perlindungan sosial. Rupanya gereja pun memperhatikan ada 3 ajaran dalam sosial gereja tentang orang miskin dan menderita. Di mana 3 itu, yang pertama adalah rerum novarum, yang kedua quadragesimo anno, dan yang ketiga mater et magistra. Nah, ensiklik yang pertama yaitu rerum novarum berbicara tentang masalah-masalah sosial di kalangan kelas pekerja secara sistematis dan dalam ajaran pikiran yang berangkat dari prinsip keadilan universal. Paus Leo ke-8 tahun 1891 menulis ensiklik ini, dan beliau percaya bahwa solusinya akan muncul dari aksi bersama antara gereja, negara, majikan, dan buruh. Sehingga masalah-masalah sosial yang berat hanya akan dapat dipecahkan bila semua tenaga dan sumber daya dikerahkan secara terpadu. Dan untuk ajaran ensiklik yang kedua, yaitu Quadragesimo Anno oleh Bapak Paus Pius ke-11 tahun 1931, yang artinya adalah tahun yang ke-40. Berbicara tentang tuntutan mengenai upah yang dapat menafkahi keluarga dan menekankan mengenai prinsip subsidiaritas, yang artinya apa yang bisa dikerjakan oleh tingkat bawah, otoritas tingkat atas tidak perlu turut campur. Prinsip subsidiaritas ini menjadi salah satu kunci dalam ensiklik Quadragesimo Anno, di mana menekankan prinsip-prinsip solidaritas dan kerjasama dalam rangka mengatasi berbagai kontradiksi sosial. Relasi antara pemodal dan pekerja harus diwarnai oleh semangat kerjasama. Gereja harus bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, dan ensiklik yang ketiga adalah Mater et Magistra. Artinya ibu dan guru.
Ensiklik ini ditulis oleh Bapak Paus Yohanes ke-23 yang ditulis pada tahun 1961 untuk merayakan 70 tahun ensiklik Rerum Novarum. Ensiklik Mater et Magistra menegaskan kembali bahwa ajaran sosial gereja adalah bagian integral dari hidup Kristiani. Gereja dipanggil dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih untuk bekerja sama dan membangun bersama semua orang sebagai sebuah persekutuan yang sejati. Maka pertumbuhan ekonomi tidak akan dibatasi lagi pada pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi juga akan memajukan martabat mereka. Inti pesan pertemuan kedua adalah melakukan sesuatu yang berguna untuk siapapun di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Nah, di sini para pemandu menekankan poin ini, ya, melakukan sesuatu yang berguna untuk siapapun di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Nah, setelah mendalami ajaran sosial gereja, kita masuk ke dalam aksi nyata karitatif. Tindakan apa yang harus segera kita lakukan secara pribadi dan bersama-sama dalam bentuk nyata terkait peran kita dalam menjamin perlindungan sosial. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Ada sandang, ya, berbagi pakaian layak pakai. Ada pangan, berbagi nasi bungkus kepada pengemudi ojek atau gojek, ya, tukang sampah, tukang parkir, membagi sembako, menggunakan lahan kosong untuk menyediakan pangan. Ya, mungkin ini ada beberapa wilayah yang sudah menyediakan lahan kosong dengan memberikan kesempatan untuk bercocok tanam, ya, dan juga papan, ya, papan bisa dengan bedah rumah ketika kita menemui rumah yang tidak layak huni, atau bisa juga kita memberikan bantuan biaya kontrak rumah. Karena terus terang kontrak rumah di Jakarta sudah sangat tinggi sekali. Dan juga kepada kesehatan. Pokoknya bantuan untuk iuran BPJS bagi mereka yang sungguh-sungguh kesulitan. Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menangani gizi buruk. Dan ini kebetulan saya WK, ya, jadi saya tahu ini WK bekerja sama dengan gereja melalui PSE untuk menangani gizi buruk di posyandu. Ya. Dan lalu ke pendidikan. Kita bisa mengumpulkan dana sisa belanja. Maksudnya sisa belanja itu, kan kita biasa belanja, umpamanya 1 bulan biasa kita belanja 5 juta di satu supermarket. Tetapi kita coba alokasikan tidak semuanya ke satu supermarket, ya kita belanjakan sebagian di warung-warung sekitar, otomatis ada selisih harga. Nah, selisih harga itu yang kita pakai untuk pengumpulan dana pendidikan. Bantuan akses kartu Indonesia Pintar, juga partisipasi dalam gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, ini ada dalam paroki, yaitu dalam program ASAK. Saya rasa cukup di sini. Ini untuk pertemuan kedua.